Kembali terdengar kabar duka dari pahlawan devisa. Yulia Silvi dikabarkan katanya di paru-parunya ada bakteri, tapi hasil tes PCR negatif COVID. Hanya saja dokter tidak berani memulangkan karena mirip gejala COVID, tapi faktanya tes PCR menunjukkan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Hari ini masih terdengar lagi kabar duka di kalangan PMI ya teman-teman. Di sini ada PMI yang bekerja di Malaysia dan juga yang bekerja di Timur Tengah. KJRI Jeddah memberikan berita duka di mana ada 4 WNI yang meninggal dunia di Arab Saudi. Pada tanggal 27 Agustus 2021, KJRI Jeddah telah membantu proses pemakaman 4 jenazah warga negara Indonesia tersebut. Keempat almarhumah ini atas nama Fatimah binti Ibram, 59 tahun asal Banjarmasin, yang kedua Nur Jenah, 32 tahun asal Surabaya, yang ketiga Misriah, 40 tahun asal Pamekasan, dan yang keempat adalah Atikah asal Lampung. Dalam posnya, KJRI Jeddah mengatakan berdasarkan laporan medis dari pihak rumah sakit, 4 WNI tersebut meninggal dunia secara wajar, yaitu komplikasi penyakit. 4 jenazah tersebut dimakamkan di Jeddah, Arab Saudi. KJRI Jeddah juga mengajak sobat sekalian untuk turut mendoakan semoga amal ibadah keempat almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa mereka selama hidup, dan semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sementara berita duka dari Malaysia merupakan PMI atas nama Yulia Silvi, 24 tahun. Indonesianya berasal dari Desa Sidamulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Dikonfirmasi meninggal dunia pada hari Selasa 31 Agustus 2021 pagi di Rumah Sakit Johor, Malaysia. Walaupun hasil swab PCR negatif, namun jenazah Yulia sulit untuk dipulangkan. Keluarga meminta jenazah dari almarhumah yang meninggal di Malaysia ini bisa dipulangkan ke tanah air. Informasi meninggalnya Yulia Silvi diketahui keluarga pada hari Selasa 31 Agustus pagi sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat saat dihubungi dari pihak yang membantu pengurusan jenazah dan KBRI di Malaysia. Menurut keterangan dari Bayu Firmansyah yang merupakan kakak ipar Yulia mengatakan bahwa kabar yang didapat dokter rumah sakit yang merawat Yulia mendiagnosa bahwa penyakit yang diderita almarhumah ini mirip dengan gejala COVID, namun disayangkan hasil 3 kali PCR negatif. Katanya di paru-parunya ada bakteri, tapi hasil tes PCR negatif COVID. Hanya saja dokter tidak berani memulangkan karena mirip dengan gejala COVID. Faktanya tes PCR menunjukkan negatif, ujarnya saat dihubungi pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Lalu berdasarkan informasi dari keterangan almarhumah sebelum meninggal dunia dan informasi dari temannya, Bayu meyakini bahwa almarhumah tidak terpapar COVID-19 sebab sejak masuk rumah sakit pada awal puasa lalu, ia didiagnosa terkena penyakit autoimun atau lupus. Selama di sana, almarhumah pernah dirawat di 2 rumah sakit. Jadi almarhumah ini sudah dirawat beberapa bulan di rumah sakit ya teman-teman, dari sejak awal bulan puasa kemarin.
Kalau lagi sakit itu selalu ngabari, awalnya bengkak kakinya, tangannya, dan badannya, tapi belum sampai sesak napas, ujar dari kakak ipar almarhumah. Bayu menyampaikan selama dirawat, pihak rumah sakit melarang almarhumah didampingi dan tidak boleh dijenguk meskipun dari pihak PT tempat ia bekerja. Namun untuk komunikasi diperbolehkan tapi tidak bisa lama. Instruksinya disuruh menunggu info selanjutnya, namun pihak keluarga minta almarhumah bisa dipulangkan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Cilacap, Didik Nugraha mengatakan saat ini sedang menghubungi KBRI, sedang diupayakan. Nanti nunggu hasilnya bagaimana. Kalau tidak memungkinkan akan dimakamkan di sana. Karena dokter walaupun negatif, ada kecenderungan mirip COVID. Tunggu info saja, sedang diupayakan PT-nya dan KBRI di sana. Dan menunggu dari Rumah Sakit Malaysia, data sudah masuk di kita. Sebelum meninggal, almarhumah ini bekerja di bagian elektronik di PT Sansan Yasindo Malaysia. Ia sudah bekerja sekitar 4 tahun lamanya. Almarhum merupakan putri ketiga dari 5 bersaudara. Ibunya pun sudah meninggal pada tahun 2015 dan bapaknya bekerja di Jakarta. Kita doakan bersama ya teman-teman untuk pihak-pihak terkait yang berusaha memulangkan jenazah almarhumah ini, semoga diberi kelancaran dan almarhumah ini bisa sesegera mungkin dipulangkan ke tanah air. Dan kalaupun terpaksa nggak bisa, semoga saja untuk proses pemakamannya di Malaysia sana juga diberi kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari channel Dunia BMI turut berbela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk ke semua almarhumah, baik itu PMI yang bekerja di Malaysia ataupun yang bekerja di Arab Saudi ini. Semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang mulia di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi keikhlasan, ketabahan dan juga kesabaran. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita simak perkembangan COVID-19 di Indonesia hari ini tanggal 1 September 2021. Untuk hari ini ada penambahan kasus positif sebanyak 10.337 orang, sedangkan yang sembuh ada 16.394 orang dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 653 orang. Hari ini kasus penambahannya kurang lebih sama ya kayak kemarin, hanya turun sedikit saja, padahal 2 hari yang lalu tanggal 30 Agustus itu udah turun drastis banget, hanya ada 5 ribuan lebih ya kasus penambahan positif COVID, tapi hari ini masih naik lagi, masih di atas 10 ribuan. Tetap semangat ya teman-teman, dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum